Lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas di video sebelumnya. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Sebagaimana kita telah singgung di video sebelumnya, siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi, atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon, berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alpha ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan. Dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8.
malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs. Di video kali ini, kita akan membahas tahap terakhir dalam respirasi aerob, yaitu rantai transfer elektron dan kemiosmosis. Kalian tahu tidak sih, sebetulnya sebagian besar ATP itu dihasilkan pada tahap ini. Jadi, rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa sih NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP terlebih dahulu? Karena perlu kalian ketahui bahwa NADH dan FADH2 ini merupakan salah satu bentuk energi yang tidak dapat langsung digunakan oleh tubuh. Jadi harus diubah dulu menjadi ATP, baru bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh sebab itulah, tahap rantai transfer elektron dan kemiosmosis pada respirasi aerob ini sangatlah penting. Oke, rantai transfer elektron dan kemiosmosis ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian membran dalam mitokondria atau biasa disebut dengan krista. Jika kita perbesar bagian membran dalam mitokondria ini, maka akan berbentuk seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang ada di bagian bawah. Disebut dengan rantai transfer elektron karena di dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain, dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O atau air, di mana nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Proses perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan. Apa sajakah perbedaannya? Mari langsung saja kita bahas bersama. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu ya. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH yang akan diuraikan menjadi NAD+. Hal ini akan membuat elektron hasil dari reaksi memasuki kompleks protein 1, lalu dikirimkan ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya ion H+ menuju ruang antarmembran. Elektron dari ubiquinon akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya ion H+ menuju ke ruang antarmembran. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, maka akan memicu dipompanya ion H+ menuju ke ruang antarmembran. Nah, selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O atau air. Bila kita hitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 ion H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, ion H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Kemudian, ion H+ yang melewati ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena ada 3 ion H+ yang masuk ke bagian matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap satu NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP. Mari kita lanjut ke pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 akan diuraikan menjadi FAD+. Kemudian, elektron masuk ke kompleks protein 2. Nah, transfer elektron pada kompleks protein 2 ini tidak memicu dipompanya ion H+ keluar menuju ruang antarmembran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Nah, setelah dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 menuju ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya,
Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan kembali satu ion H+. Selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang berikatan dengan dua ion H+, membentuk H2O atau air. Oke, sama seperti tadi, setiap ion H+ yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk membentuk ATP. Jumlah ion H+ yang dikeluarkan berjumlah 2, sehingga perubahan setiap satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron ini terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Oke, selesai sudah proses respirasi aerob. Selanjutnya, kita akan hitung berapa total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob ini. Mari kita ingat kembali, pada proses glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Lalu pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah teman-teman, begini cara menjumlahkannya. ATP tidak perlu kita ubah lagi karena memang sudah dalam bentuk ATP kan ya. Yang kita ubah di sini adalah NADH dan FADH2. 1 NADH kita kalikan 3 ATP dan 1 FADH2 kita kalikan 2 ATP. Maka jumlah ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis adalah 2 ATP tetap menjadi 2 ATP dan 2 NADH dikalikan dengan 3 menjadi 6 ATP. Kemudian pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 6 ATP karena 2 NADH dikalikan dengan 3 ATP. Selanjutnya pada tahap siklus Krebs dihasilkan 18 ATP, 4 ATP, dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga total keseluruhan ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Lalu, kenapa masih ada yang menyebutkan bahwa hasil respirasi aerob itu 36 ATP? Karena 2 ATP-nya digunakan untuk menembus mitokondria bagi 2 NADH pada glikolisis, teman-teman. Nah, kan kita sudah tahu nih ya, teman-teman, kalau glikolisis itu terjadinya di sitosol. Jadi, NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis ketika mau masuk atau menembus bagian mitokondria, maka harus membutuhkan ATP. Sehingga pada akhirnya total energi yang diperoleh adalah berjumlah 36 ATP. Begitu, mudah dipahami kan? Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai transfer elektron dan kemiosmosis. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya.